Halo, selamat pagi. Hari ini mapelnya akuntansi keuangan ya, Senin jadi akuntansi keuangan. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan ya. Yang pertama kalian jangan lupa absen karena absennya ini akan bisa diakses sampai jam 12 siang. Jadi, kalau kalian telat absen, otomatis kalian tidak bisa absen. Terutama Aldi, ayo janjinya gimana Aldi? Harus bangun pagi loh. Aldi udah janji beberapa kali tapi belum ditepatin juga. Oke, kita hari ini nanti akan membahas tentang eh, menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Nah, di pertemuan kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat enggak? Kita kemarin belajar apa? Belajar tentang mencatat transaksi penjualan secara kredit, wesel, dan angsuran. Nah, kalian juga sudah mempraktekkan ya gimana caranya mencatat transaksi penjualan secara kredit, wesel, dan angsuran. Saya anggap kalian itu sudah paham ya. Kalau seumpama kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada teman kalian yang sudah paham gitu. Oke. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang piutang. Sebelum saya membahas panjang lebar, kemarin kan kita sudah membahas tentang penjualan secara kredit ya. Nah, dalam penjualan secara kredit ini itu akan menyebabkan timbulnya akun piutang. Nah, akun piutang ini itu juga timbul jika perusahaan ini memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Terus dalam piutang ini itu termasuk dalam kelompok akun aset lancar ya. Jadi piutang ini masuknya ke dalam kelompok akun aset lancar. Terus piutang sendiri ini tuh diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Apa aja? Yang pertama itu piutang usaha, terus piutang wesel, dan yang ketiga piutang lainnya. Nah, piutang ini tuh juga dikelola secara baik atau dilakukan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan. Nah, tujuannya apa kok harus dikelola dengan baik? Tujuannya ini itu untuk meminimalisasikan jumlah piutang yang tidak tertagih. Jadi, tujuannya ini untuk mengetahui seberapa jumlah piutang sih yang tidak tertagih. Seperti itu. Nah, dalam piutang ini nanti ada yang namanya pengukuran dan pengakuan piutang. Di sini saya mengartikan piutang kalau piutang ini itu klaim moneter terhadap pihak lain atau piutang diperoleh dari penjualan barang atau jasa serta meminjamkan uang yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, ini jenis piutang. Tadi di awal saya sudah mengatakan kalau jenis piutang ini ada 3. Ada piutang usaha, piutang wesel, sama piutang lain-lain. Nah, piutang usaha sendiri itu apa sih? Kalau piutang usaha ini itu piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Nah, piutang ini juga merupakan terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, piutang usaha ini piutang yang timbul akibat penjualan barang atau jasa. Nah, kalau untuk piutang wesel tagih, ini apa? Wesel tagih, wesel itu kan surat kan. Jadi, untuk piutang wesel tagih ini itu surat utang formal. Formal yang diterbitkan oleh siapa? Yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai pengakuan utang gitu.
Terus kalau untuk piutang lain-lain, nah piutang lain-lain ini itu diklarifikasikan ke dalam piutang usaha dan piutang wesel tagih. Contohnya apa? Contohnya ada piutang bunga, piutang kepada karyawan, terus piutang pajak gitu. Nah, dalam piutang ini juga nanti ada yang namanya pengelolaan piutang. Nah, pengelolaan piutang ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada analisis umur piutang, terus perputaran piutang, dan yang terakhir ada rata-rata jangka penagihan piutang. Nah, analisis umur piutang ini apa sih maksudnya? Maksudnya ini itu pengelompokan saldo piutang pada waktu tertentu berdasarkan golongan umurnya. Nah, untuk analisis ini itu juga dapat diketahui jumlah piutang yang belum jatuh tempo dan jumlah piutangnya ini itu telah lewat jatuh tempo. Jadi, analisis umur piutang ini itu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo itu berapa dan yang belum jatuh tempo itu berapa, seperti itu. Terus yang kedua ada perputaran piutang. Nah, untuk perputaran piutang ini itu piutangnya ini menunjukkan kalau perusahaan ini menagih utangnya dalam suatu periode tertentu gitu. Nah, untuk perputaran piutang ini akan diperoleh. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari makin makin banyaknya pengelolaan piutang yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu. Nah, untuk yang terakhir, yang rata-rata jangka waktu penagihan piutang, ini tuh waktu penagihannya semakin pendek jangka waktu penagihan piutang, maka semakin baik pengelolaan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi semakin panjang waktu penagihan piutang, maka semakin jelek pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Jadi artinya kalau jangka waktu ini membayar piutangnya ini tuh lebih cepat, maka perputaran atau pengelolaan piutang dalam perusahaan ini itu malah semakin baik. Tapi kalau pembayaran piutangnya ini itu jangka waktunya ini lama, maka perputaran pengelolaan piutang ini itu perusahaannya akan mengalami jelek karena piutang ini itu ibaratnya kayak gimana ya? Kayak diputer ke lagi gitu loh, kayak kalian punya uang terus kalian nih gampangannya kamu jualan online, terus uangnya itu nanti muter balik buat modal lagi gitu loh. Kayak kamu pertama membuat modal, terus habis itu kan untuk beli barang-barang ini terus kalian jual lagi. Nah, terus itu nanti pendapatan kamu nanti kamu puter ke balik buat modal awalmu lagi. Jadi piutang ini tuh gampangannya kayak selalu diputarkan gitu. Nah, terus ini pengakuan dan pengukuran piutangnya. Nah, untuk pengakuannya itu ada yang namanya diskon dagang sama diskon tunai atau potongan penjualan. Untuk yang diskon dagang sendiri itu diskon yang diberikan karena perbedaan cara penjual dan pelanggan yang dilayani. Ini misalnya kayak kalian jualan online. Nah, pemberian diskonnya ini akan berbeda dengan orang yang gini aja gampangannya. Kalian jualan online, terus kalian punya pelanggan khusus, terus ada yang baru gabung resellernya gitu ya. Nah, terus kan untuk pelanggan khusus kamu memberi diskon tertentu, memberi diskon tertentu, enggak sama dengan
diskonnya ini itu enggak sama dengan pembeli baru gitu. Kayak saya saya nih misal jualan, terus ada si A sama si B yang beli barang saya. Terus si A ini itu udah jadi langganan saya. Tapi sedangkan si B ini baru pertama kali membeli barang kepada saya. Nah, saya akan memberikan diskon lebih besar si A daripada si B. Karena apa? Karena si A ini sudah berlangganan kepada saya. Contohnya kayak gitu, diskon dagang. Misal saya memberi diskonan ke si A ini 3%, terus saya memberi diskon kepada si B ini cuma 2%. Nah, ini sama-sama memberikan diskon, tapi untuk yang pelanggan lebih lama atau langganannya ini akan mendapat diskon lebih banyak ketimbang dengan pelanggan atau pembeli baru, seperti itu. Nah, terus untuk yang diskon tunai atau potongan penjualan itu dibagi dengan beberapa syarat. Itu ada 4 syarat ya. N/30. N itu merupakan singkatan dari neto. Nah, artinya apa N/30? Artinya ini pembayarannya ini dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi, dan itu tidak memiliki potongan. Jadi batas maksimal pembayaran itu 30 hari setelah pembeli melakukan transaksi dan dia tidak memperoleh potongan. Kalau yang N/EOM itu artinya pembayaran ini itu maksimal dibayar sampai akhir bulan setelah pembeli ini melakukan transaksi. Nah, kalau yang N/10 EOM artinya itu pembayaran ini dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi setelah akhir bulan masih diberi kesempatan untuk membayar, tapi paling lambat hanya 10 hari, seperti itu. Terus yang sering digunakan itu yang ini, yang terakhir, 2/10 N/30. Artinya kalau pembeli ini membayarnya itu kurang dari 10 hari, maka pembeli ini mendapat potongan sebesar 2% gitu. Tapi kalau pembeli ini itu membayarnya lebih dari 10 hari atau sampai dengan 30 hari, maka pembeli ini tidak memiliki atau tidak mendapatkan potongan, seperti itu. Jadi pembeli ini mendapat potongan kalau pembayarannya ini itu kurang dari 10 hari atau maksimal 10 hari setelah melakukan transaksi, seperti itu. Sampai di sini dipahami dulu. Nah, untuk diskonnya ini nanti itu dihitung menggunakan 2 metode, yaitu metode gross method dan net method. Nah, apa sih itu gross sama net? Nah, untuk yang gross method itu potongan penjualan dilaporkan sebagai pengurangan atas penjualan dalam laporan. Nah, di sini artinya itu jumlah penjualan ini itu dilaporkan sebagai pengurangan atas penjualan. Sedangkan kalau yang net method itu potongan penjualan yang hilang dilakukan sebagai pos pendapatan lain-lain. Nah, pasti kalian bingung kan ini gimana maksudnya? Kalau bingung langsung aja ke contohnya biar kalian enggak bingung. Nah, ini contohnya, saya mempunyai contoh
Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Sejahtera menjual barang dagang sebesar 10 juta pada CV Maju dengan syarat 2/10 N/30. Kita menghitung menggunakan gross dan net. Kalau gross tadi itu kan potongan penjualan dilaporkan sebagai pengurang atas penjualan dalam laporan laba rugi. Nah, di sini nanti kita membuat 3 jurnal. Yang pertama jurnal penjualan. Kita bahas yang gross dulu ya. Itu nanti kita membuat 3 jurnal, yaitu yang pertama itu jurnal penjualan, terus yang kedua itu pembayaran piutang periode diskon, dan yang ketiga membuat jurnal pembayaran diterima setelah periode diskon. Nah, untuk jurnal penjualannya itu seperti biasa ya, ada piutang usaha sama penjualan dengan nominal masing-masing 10 juta. Terus untuk pembayaran piutang periode itu akunnya yang di sesi debit itu ada kas sama potongan penjualan, dan yang kredit itu piutang usaha. Nah, kasnya berapa kok dapat 9.800.000? Nah, itu dipotong dengan dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, itu kan tadi kan potongannya 2%, berarti 10 juta dikali 2%. Itu kan potongannya dapat 200. Nah, terus kasnya itu ada 10 juta dikurangi 200, berarti kan 9.800.000. Nah, piutang usahanya itu 9.800.000 ditambah 200.000, itu ada 10 juta. Terus untuk pembayaran setelah periode diskon itu pembayarannya itu sebesar 10 juta, dimana kas itu di sisi debit itu 10 juta dan piutang usahanya di sisi kredit sebesar 10 juta juga, kayak gitu. Jadi untuk grace method itu yang jurnal penjualan itu udah kalian paham ya nominalnya. Terus untuk yang jurnal piutang periode diskon itu kita harus menghitung potongannya dulu. Terus habis itu kas yang diterima berapa, terus jumlah piutangnya juga harus sama sebesar 10 juta. Terus untuk yang pembayaran telah diterima itu yang digunakan nominal yang asli yang 10 juta itu. Itu beda lagi dengan yang di net ya. Nah, untuk yang di net kita juga membuat 3 jurnal. Yang pertama itu jurnal penjualan, terus pembayaran piutang periode diskon, sama yang setelah diskon ya. Jadi tadi kan yang gross itu kan penjualannya kan 10 juta, tapi yang di net ini nanti piutangnya, jadi jurnalnya sama-sama tapi cuma nominalnya yang beda ya. Kalau yang di net itu piutang usahanya udah dikurangin dengan potongan, jadi cuma 9.800.000. Terus untuk yang periode diskon itu nilainya sama, kas sama piutang usaha sebesar 8.800.000. Nah, untuk yang penerimaan setelah periode diskon itu akunnya kas di debit, piutang usaha dan potongan penjualannya di kredit. Kasnya yang diterima utuh sebesar 10 juta, terus piutang usahanya tadi cuma 8.800.000, terus mendapat potongan 200.000 kayak gitu. Jadi di sini kalau yang gross itu menggunakan nominal asli 10 juta, tapi kalau yang di net itu piutang usahanya udah dikurangin dengan dengan potongan seperti itu. Jadi untuk yang gross itu piutang usahanya itu belum dikurangi dengan potongan. Kalau yang net itu piutang usahanya sudah dikurangi dengan potongan. Bedanya itu aja sih. Seperti itu. Nah, untuk akun-akunnya itu tolong diperhatikan ya. Tuh. Oke. Materinya sampai di sini
dulu. Terus ini untuk lebih lanjutnya kalian bisa melihat mengerjakan contoh soalnya ya. Sorry. Masih ada lagi. Oke. Ini masih ada lagi yang kedua. Ini dicatat ke dalam jurnal. Ini untuk membuat jurnal itu kalian udah paham ya, membuat jurnal. Nah, di sini contohnya pada tanggal 12 Maret 2019 PT Sejahtera menjual barang dagang kepada CV Jaya sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, pada tanggal 25 CV Jaya ini mengembalikan barang kepada PT Sejahtera ya. PT Sejahtera sebesar 5 juta karena rusaklah, diminta untuk membuat jurnalnya. Jadi yang pertama kita membuat jurnal penjualan, terus kita membuat retur penjualan, yang ketiga kita membuat pembayaran piutang, terus yang ketiga kita membuat jurnal pembayaran diterima. Nah, untuk membuat jurnal penjualan itu seperti biasa ya. Akunnya piutang usaha, penjualan. Dengan nominal masing-masing 10 juta. Terus untuk membuat retur penjualan dengan tadi dikembalikan sebesar 5 juta. Nah, returnya kayak biasanya, retur penjualan, debit, piutang usaha, dikredit. Nominal masing-masing 5 juta. Nah, ini untuk yang pembayaran piutang dalam periode diskon gitu ya. Nah, gini dulu. Ini 5 juta apa 3 juta ya? Sebesar itu bukan 5 juta tapi nilainya 3 juta ya. Yang dikembalikan itu senilai 3 juta, bukan 5 juta, oke? Nah, untuk yang jurnal ketiga yang pembayaran piutang dalam periode diskon kas, tadi kan nilainya menjual barang dengan harga 10 juta tetapi dikembalikan sebanyak 3 juta. Berarti barang yang diterima oleh CV Jaya tadi kan enggak 10 juta lagi, tetapi cuma 9.700.000. Nah, untuk potongannya itu 9.700.000 dikali 2%, berarti ada 194.000. Nah, kasnya berapa? Kasnya kok bisa dapat 9.506? Itu didapat dari 9.700.000 dikurangi 194.000. Jadi kasnya yang diterima sebesar 9.506.000 seperti itu. Nah, terus pembayaran yang diterima itu berapa? Pembayaran yang diterima yang tadi yang 9.700, enggak yang 10 juta karena kan yang 300 dikembalikan karena rusak. Seperti itu. Jadi tadi untuk pembuatan retur penjualan sama piutang usaha masing-masing nilainya 300.000 ya, bukan 500. Itu salah ya. Gitu. Nah, oke. Tuh coba kalian pahami. Kalau kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada saya seperti biasa ya, lewat WA juga boleh gitu. Terus untuk ini latihan soalnya juga kayak biasanya kalian kirim di Classroom. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Semisal kalian ada halangan atau belum bisa mengirim, entah itu ada kendala paketan habis atau apa, bisa konfirmasi kepada saya. Oke, jadi pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan selamat siang.